yang datangnya dari hamba Allah dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Surabaya mau bertanya. Barusan saya bertengkar dengan suami, Buya. Gimana? Barusan saya bertengkar dengan suami gara-gara masalahnya sepele. Hanya gara-gara dia tidak mau menegur saya. Lalu saya tulis surat yang berisikan kalau saya minta cerai. Tapi talaknya suami yang buat. Dan saya minta dia tanda tangan. Lalu dia tanda tangan dan mengisi talaknya sebanyak talak 3. Dan apakah itu sudah jatuh talak 3 atau belum, Buya? Dia bilang dia terpaksa ikuti maunya saya. Mohon Buya pencerahannya. Saya begitu mungkin karena bawaan bayi jadi sensitif terus. Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Baik, yang pertama, siapapun dari kita, suami atau istri, kalau melihat sesuatu perubahan dari pasangan kita, hendaknya yang pertama dan utama untuk kita lakukan adalah koreksi diri kita. Kenapa suami Anda ngediamin Anda, tidak ngajak bicara Anda, tidak ngingetin Anda? Koreksi, jangan-jangan Anda memang orang yang saat itu lagi dididik oleh suami dengan fahjuruhunna, hajar. Mungkin Anda pernah melanggar suami, enggak mau dengar suami, maka suami melakukan hajar. Yang itu hunna dinasihati Anda tidak dengar barangkali. Fa'iduhunna wahjuruhunna, Al-Quran yang mengajarkan. Suami menasihati istri. Istri yang dinasihati bawel, enggak mau dengar, maka wahjuruhunna, dihajar, tidak diajak bicara. Jangan-jangan Anda termasuk golongan ini, saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Nah kalau ternyata suami menghajar berarti mendidik Anda itu. Biar sadar, biar faham, biar kembali. Tapi di sisi lain kami sampaikan pada suami, enggak sepantasnya. Kalau istri tidak bermasalah lalu ngediamin, itu namanya laki-laki sakit. Aneh sekali satu rumah, ngediamin. Enggak ngomong, terus kenapa? Kalau punya masalah sampaikan. Atau oh enggak ada masalah. Enggak ada masalah, kenapa kau diam? Mau sama istri kok. Nggak sama orang lain bisa cerewet, sama istri enggak bisa, kenapa yuk? Jadi kami ingatkan suami jangan begitu dah. Jangan siksa. Kadang diam itu bagi seorang wanita lebih sakit daripada dicaci dan dimaki. Karena kalau diam itu terjemahannya macam-macam, karena aku kurang ini macam sakit, kasihan. Seorang suami nggak begitu, seorang suami harus bijak, ngayomi. Kalau memang ada kesalahan, dudukkan yang manis, yang baik. Itu hunna. Bukan diam nggak jelas, ditanya nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah kok diam. Ya nggak ada masalah, ya diam aja. Oh iya, kamu yang bermasalah berarti kalau gitu. Oh nggak bermasalah kok didiemin. Ini nasihat untuk suami juga. Jadi harus, kalau pengaduan begini ini saya nggak bisa mengatakan si perempuan yang salah atau laki-laki. Kita tegur semuanya saja. Jadi suami jangan begitu diemin begitu. Jadi tetap kalau memang ada kesalahan istri, langsung saja. Istri itu kan macam-macam modelnya. Seperti siapa katakan Imam Ghazali, ada manusia itu, istri termasuk manusia kan? Nah, ada tingkatan. Yang pertama adalah faham dengan isyarat. Maka istri cerdas adalah faham isyarat. Jadi cukup diberi isyarat saja. Kadang-kadang suami hanya bercerita sebuah cerita, langsung istri faham. Oh, langsung itu saya. Aku akan berubah. Cerdas dia. Baik ada istri nggak paham dengan isyarat. Ya isyarat, oh Masya Allah gitu ya bang ya. Astagfirullah. Padahal dia sendiri maksudnya nggak paham dia. Dan dia dungu, makanya harus pakai kalimat tegas. Kelasnya kelas bukan cerdas, kelas ya pas-pasan lah otaknya. Maka ditegur, yang kamu jangan begini, nggak boleh, itu nggak baik. Oh gitu, ini kelas 3. Kelas 2, ada kelas 3 kata Imam Ghazali. Kelas kebo. Jadi dalam Al-Quran, wadribuhun. Kelas kerbau, bukan wanita saja. Kalau orang pakai isyarat nggak paham, berarti nggak cerdas. Pakai kalimat jelas pun nggak paham, berarti harus pakai teguran keras. Jadi wadribuhun, dipukul, tapi mukulnya bukan pakai bogem. Jadi kalau sudah suami istri sampai dipukul, kalau suaminya bijak, berarti ini istrinya sudah bebel. Tergantung. Ada suami itu main tempeleng kok main tinju. Itu kan suami kayak perempuan tinjunya sama istrinya itu. Saya paling sedih kalau ada laki-laki mukul istri itu. Kalau mau tinju di ring sana, bukan dengan istri. Istri dipukul. Astagfirullah. Sudah begitu katanya keker, pendekar ecek-ecek. Pendekar istri yang dipukul. Apa? Pukul tembok sana itu. Kalau sampai pecah. Makanya saya sedih sekali kalau ada laki-laki baik. Tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Baik, kemudian
Ini istri, suami istri harus diingatkan semuanya. Anda jangan seperti, kalau Anda suami diam itu Anda harus paham. Jangan sampai Anda kelas kerbo tadi, harus diperlakukan yang kasar. Kemudian tiba-tiba Anda meminta cerai. Kami ingatkan juga kepada wanita, untuk menyelesaikan masalah jangan minta cerai. Hak cerai adalah di suami. Tapi kalau sudah dikeluarkan, dan alangkah banyaknya wanita yang semacam ini. Semangat minta cerai setelah dicerai nyesel. Semangat minta cerai setelah dicerai nyesel. Banyak. Jangan gampang-gampang minta cerai. Dan kita tahu bahasanya itu adalah kebiasaan wanita ngomong begitu. Akan tapi seorang suami harus paham bahwasanya istri itu kalau ngomong bang cerai, kalau sudah begini cerai saja, itu kan bahasanya wanita yang lembut. Hai para suami, suami harus paham. Bahasa istri seolah-olah minta cerai, sebetulnya artinya bukan cerai. Bang, yuk membuat perubahan gitu. Cuman memang lafadznya terbatas dia. Dikit-dikit cerai saja bang. Oh ya sudah, iya. Damai nanti punya anak lagi, begitu biasanya. Nggak usah dituruti itu perempuan. Wanita memang bahasanya terbatas, dia lembut orangnya. Jangan istri minta cerai langsung ditanggapi begitu, bukan. Itu bahasanya begitu. Sebetulnya bahasanya begini, bang yuk berubah dong bang, masa begini terus rumah tangga, begitu. Tapi kami sampaikan istri, jangan gampang minta cerai. Di saat dituruti pusing. Nah, ini kelihatannya akhirnya suami menandatangani. Karena menandatangani takut taring istrinya keluar terus. Kalau sudah marah keluar taringnya, maka tanda tangani. Bab tolak dengan tulisannya. Jadi tanda tangan itu sah atau tidak? Jawabannya adalah tulisan dan tanda tangan itu namanya cerai kinayah. Kalau sang suami tidak meniatkan cerai, nggak akan jatuh cerai. Sudah, tidak usah dibahas. Lebih bahas mukadimahnya tadi. Kalau masalah jawaban fikihnya sederhana. Tulisan, suami menulis kepada istrinya, engkau aku cerai begitu, maka karena itu adalah tulisan, maka kinayah. Kalau kinayah itu adalah jika tidak diniati mencerai, tidak jatuh cerai. Maka dalam hal tanda tangan itu kembalikan kepada suamimu. Kalau suamimu tidak mengatakan mencerai, ya tidak jatuh cerai. Kalau dia mengatakan cerai, jatuh cerai. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.